Hai, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Meli dan Sangga, salam dua Dua garis. Garis. Jadi untuk video ketiga ini kita ingin menjelaskan atau bercerita lah ya. Mm-mm. Ketika saya sudah mengetahui bahwa saya azoospermia, apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum kita menjelaskan secara medis ya berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan berikutnya, ada baiknya kita menginformasikan informasi ini kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, yaitu kepada kedua orang tua kita, bahkan keempat orang tua kita ya, Iya. orang tuanya Meli dan orang tuanya saya. Jadi setelah kita mendapatkan hasilnya, langsung ya menginformasikan kepada keempat orang tua kita bagaimana kondisi kami sebenarnya. Karena sebagai orang tua kan pasti ya Iya. mengharapkan hadirnya Cucu. cucu gitu ya. Lagi kita sama-sama anak pertama. Betul. Tuh, jadi kehadiran anak kami itu benar-benar ditunggu gitu dari kedua belah pihak, dari pihak saya maupun dari pihak Sangga. Masih ingat nggak dulu gimana atmosfernya? Itu Kita sebenarnya bingung ya kayak gimana ya cara ngomongnya ya. jadi kita menata hati kita dulu karena Iya. pas abis dapat hasil itu kan kita cukup hancur juga ya waktu itu betul. gitu. Tapi ya kayak kita memutuskan ketika kita sudah bisa mengontrol itu, kita kemudian kita harus Ngomong deh sama bilang sama orang tua kita gitu ya. Jadi waktu itu yang pertama kali kita informasikan itu adalah orang tua dari pihak laki-laki, dari pihak saya gitu. Kenapa? Karena biasanya ya atau stereotype di masyarakat, kalau misalnya ada sepasang suami istri itu belum punya mempunyai keturunan, keturunan ya, itu biasanya yang disalahkan itu adalah perempuan. Iya, gitu betul. kan. Nah, saya pikir kalau misalnya dari pihak orang tua perempuan kan nggak mungkin dong nyecer atau misalnya bertanya yang bagaimana gitu kan kepada anaknya sendiri gitu kan. Nah, yang mungkin melakukan itu kan sebetulnya adalah dari pihak laki-laki gitu ya. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau misalnya saya memberitahukan terlebih dahulu ke orang tua saya. Jadi waktu itu saya ingat banget maghrib dengan habis sholat maghrib saya kumpulkan mereka di belakang rumah ya. Jadi ada kayak semacam teras belakang ya gitu. Dan saya memulai pembicaraan, saya jelaskan kondisinya setelah kami melakukan berbagai pemeriksaan. Saya jelaskan bahwa Amel sehat, Meli sehat gitu kan, semuanya normal, alhamdulillah. Tetapi di sini yang bermasalah adalah saya pribadi. Saya jelaskan bahwa ada yang namanya azoospermia, saya jelaskan yang namanya varicocele dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi dan tanggapan dari orang tua? Reaksinya ya mereka kaget dan nangis. Dan seolah tidak percaya ya bahwa saya itu mengalami atau memiliki kondisi seperti itu. Karena kalau dilihat dari latar belakang keluarga besar kami, itu nggak ada yang tidak punya anak, semuanya punya anak. Banyak lagi anaknya gitu kan. Orang tua saya punya anak 4 gitu kan. Dan sepertinya bukan hal yang susah untuk mempunyai anak karena tidak ada program, jadi beranak. Iya, benar. Ya kan. Terus saudara-saudaranya juga punya anak banyak lah ya gitu. Jadi tidak ada sama sekali yang dalam tanda kutip memiliki masalah di gitu, reproduksi lah ya. Iya betul. Jadi orang tua kami itu cukup hancur, menangis pasti, tidak terima, dan mungkin pada saat itu ya orang tua denial ya. Kemudian juga mencoba untuk menegarkan kami ya, yang sebetulnya dia juga hancur, mereka juga hancur gitu. Tapi ya inilah faktanya. Dan kemudian ya selanjutnya kita bicara juga ya ke orang tua kamu ya. Masih ingat gak reaksinya kayak gimana? Ya bengong aja. Bengong kan ya, karena dari keluarga Meli juga bukan ini ya, bukan
bukan yang susah punya anak. Iya, Betul, kami juga semua keluarga besar. Jadi kalau dari saya anak pertama dari 4 bersaudara, Sangga anak pertama dari 4 bersaudara. Om dan tante kita semua beranak pinaknya banyak gitu, sepupu-sepupu kita juga banyak gitu. Jadi kok bisa gitu, kok ada ya masalah kayak gitu. Cuma tetap kalau orang tua saya sih lebih ke coba ya ya awalnya memang ya udah gitu, mau gimana lagi gitu ya. Tapi ada sih mungkin dikasih tahu, ya coba urut ke sini, coba urut ke situ. Iya, waktu itu masih denial ya. Dan coba saranin urut, coba diminum jamu ini, coba minum ini dan itulah pokoknya ada banyak sekali saran ya dan alternatif dari orang tua maupun dari pihak lain sih. Iya, betul. Nah, mungkin nanti kita juga akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana tanggapan orang lain terhadap kita ya di video berikutnya ya. Jadi ya terus support dan dukung kami kan. Nonton terus channel kita ya. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar bagaimana menghadapi orang tua saat kita kasih tahu kondisi infertilitas kita gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing juga, silahkan tulis semuanya di kolom komentar. Oh iya, mungkin saya ingin berpesan aja sih kepada para suami yang mungkin memiliki kondisi seperti saya. Yang pertama, kalian harus berani untuk maju ke orang tua kalian, karena banyak juga sih sebetulnya cerita bahwa ketika laki-lakinya divonis azoospermia, tetap yang disalahkan itu adalah si perempuannya. Iya, benar. Jadi saya pikir di sini pihak laki-laki harus gentleman, harus berani untuk menghadapi keluarga sendiri ataupun keluarga besar ataupun siapapun lah ya yang mencoba untuk menyudutkan pihak perempuan. Karena bagaimanapun rumah tangga itu kan dibangun secara bersama. Dan kalau misalnya kita tahu bahwa masalah ada di pihak laki-laki, kita harus bisa menerima itu. Kemudian kita juga harus bisa melindungi si pihak pasangan kita gitu. Jangan sampai kesalahannya atau ya problemnya ada di laki-laki, tetapi yang disalahkan adalah pihak perempuan. Iya, ini penting banget sih, dan saya sih merasa benar-benar bersyukur banget gitu ya sama kamu, karena tidak banyak laki-laki yang mau dengan gentlenya ketika kita sudah mulai mengalami, oh kayaknya kok ada masalah nih di antara kita berdua gitu, setelah 1 tahun kita menikah tapi kok belum punya anak gitu ya. Kemudian kan pasti biasanya yang perempuannya aja yang disuruh cek gitu ya, disuruh minum jamu ini itu, disuruh urut sana sini gitu, tapi tidak banyak laki-laki yang mau oke, gue harus cek juga gitu. Dan itu benar-benar butuh keberanian, dan alhamdulillahnya suami saya dengan gentlenya dia mau melakukan itu, kemudian bisa mengakuinya. Karena saya juga punya teman juga yang bahkan suaminya sama sekali nggak mau ngomong sama keluarga besarnya kalau masalahnya di dia gitu. Jadi kasihan istrinya terus-terusan yang disudutkan gitu. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing dari pengalaman kami ya, berkaitan dengan bagaimana caranya untuk menghadapi orang tua. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di part berikutnya. Bye-bye. Bye.